Suatu ketika datanglah orang-orang miskin ke Nabi SAW mengeluh. Coba kita lihat bagaimana keluhan orang miskin pada zaman Nabi SAW. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah mengalahkan kita dengan memborong pahala yang sangat banyak. Allahu Akbar. Mereka nggak tertarik dengan mobilnya orang kaya. Mereka nggak tertarik handphonenya orang kaya. Mereka nggak mupeng dengan tasnya orang kaya. Mereka nggak tertarik dengan bagaimana mewahnya rumah orang kaya, apakah lantainya marmer atau kayu parket, apakah di sana ada kolam berenang. Mereka peduli mereka. Jadi pertanyaannya, kapan kita bisa sedekah? Kapan kita bisa ngalahkan mereka? Mereka nggak tertarik dengan apa harta orang-orang kaya. Karena mereka tahu kalau harta itu tidak digunakan, itu hanya menambah hisab seseorang. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Harta itu kalau haram azab, kalau halal hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ad bin Abi Waqqas, teman-teman dan hadirin sekalian, itu pernah sakit di kota Mekah. Sakit yang sangat parah, dan beliau sendiri berpikir beliau tidak akan hidup lama. Pada saat itu Nabi dengan segala hiruk pikuk kesibukan beliau menyempatkan diri ke menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Lalu ketika dijenguk oleh Nabi SAW, apa yang disampaikan Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, qad balagha bi minal waji'i ma tara wa ana dhu mal wa la yarithuni illa ibnatun li. Ya Rasulullah, saya sedang mengidap penyakit yang sangat parah sebagaimana engkau lihat sendiri dengan kedua matamu. Dan aku orang yang sangat kaya. Beliau bukan pamer, beliau sampaikan kekayaan beliau karena ada maksud setelah itu. Lalu beliau sampaikan, dan tidak, aku nggak punya ahli waris kecuali satu-satunya anak perempuanku saja. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, bi thulutsai mali. Ya Rasulullah, izinkan aku berinfak, bersedekah dengan 2/3 hartaku. Allahu Akbar. 2/3. Dan orang kaya. Kalau 2/3 orang miskin, mungkin masih lebih mudah. Saya tahu ada orang di dompetnya tinggal 10.000, terus ketika dia lihat nenek-nenek gendong cucunya dan kehausan, dia kasih tuh 5.000. Dia kasih 5.000. Berarti berapa persen? 50%. Tapi antum pernah dengar nggak ada nenek-nenek dengan cucunya yang membutuhkan, mereka miskin, lalu jalan-jalan di sekitar Kebayoran ini, lalu ketemu dengan salah satu pemilik rumah yang punya 3 unit di sini, terus kata dia, ambil aja satu rumah tuh nek. Gak ada. Padahal satu rumahnya itu nggak mungkin setengah dari hartanya. Semakin kita punya uang, semakin susah kita kasih dengan persentase yang besar. Tapi lihat bagaimana semangat berkompetisi Sa'ad bin Abi Waqqas. 2/3 hartanya. Apa kata Nabi? Lah, nggak boleh Sa'ad. 2/3 itu kebanyakan. Apa yang ada di benak Sa'ad? Semangat. Fastabiqul khairat. Beliau mengajukan proposal yang kedua. Fasyatru ya Rasulullah. Bagaimana dengan setengah ya Rasulullah? Bolehkah aku bersedekah dan berinfak dengan setengah hartaku? Apa kata Nabi SAW? La ya Sa'ad, nggak boleh, kebanyakan. Lalu Sa'ad mengatakan, fathuluthu ya Rasulullah. Bagaimana dengan 1/3 ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Athuluthu wa thuluthu kathir. 1/3 ya Sa'ad. 1/3 sudah banyak dan maksimal. Coba kira-kira kalau kita berada di posisi Sa'ad,
Apa respon kita ketika Nabi SAW menolak proposal 2/3 kita? Ya Rasulullah, 2/3 lah, nggak boleh. Terus apa respon antum? Alhamdulillah. Terus alihkan perhatian, kita bahas masalah yang lain aja. Politik kayaknya seru nih, biar Nabi lupa. Karena basa-basi, nggak serius. Tapi saat memajukan proposal yang kedua, dan itu berat, setengah harta dan orang kaya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Tirmidzi menorehkan hal yang sama. Riwayat itu merekam bagaimana ambisi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an untuk mengalahkan kompetitor sejati beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, al-yawma asbiku Abu Bakar in sabaqtuhu al-yawm. Hari ini aku berambisi mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan semua orang tahu mengalahkan Abu Bakar itu nggak mudah. Kita harus punya sebuah prestasi yang begitu luar biasa. Maka apa yang Umar lakukan pada hari itu? Beliau bawa setengah hartanya ke Rasulullah SAW, setengah harta. Lalu Nabi SAW bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Umar? Apa kata Umar bin Khattab? Mithlahu, semisalnya ya Rasul. Artinya ini 50%. Jadi kalau beliau punya 20M, 10M buat engkau, 10M saya tinggal di rumah. Itu udah pede banget Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Tiba-tiba Abu Bakar datang. Lalu terbelalaklah mata-mata yang ada di situ. Beliau bawa harta yang sangat banyak, yang tidak pernah terfikir oleh seluruh orang pada saat itu. Lalu Nabi SAW bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Allah wa Rasulah. Aku sisakan Allah dan Rasulnya yang akan menjamin keluarga aku. Semuanya 100% diberikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk perjuangan Nabi SAW. Maka Umar mengatakan, mulai hari ini saya paham saya nggak akan bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. 100% hadirin, 100%. Dan orang kaya. Jadi kalau kita nggak ada apa-apanya, ada orang berinfak 1M, 2M, tapi tanya berapa hartanya? Kalau hartanya 50M, hartanya 40M, itu nggak ada apa-apanya. Seluruh hartanya diberikan untuk Allah dan Rasulnya. Itu profil orang-orang kaya. Gimana profil fakir miskin pada zaman itu? Harusnya kan pada seneng tuh, bayangkan orang-orang kayanya begitu, ada yang setengah harta, ada yang seluruhnya, ada yang 2/3. Mari kita lihat profil orang-orang miskin pada zaman itu. Sebagaimana dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Suatu ketika datanglah orang-orang miskin ke Nabi SAW. Mengeluh. Kira-kira kalau orang miskin ngeluh, itu ngeluhin apa? Uang gedung, terus selain uang gedung, SPP, sembako, BBM. Coba kita lihat bagaimana keluhan orang miskin pada zaman Nabi SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah mengalahkan kita dengan memborong pahala yang sangat banyak. Allahu Akbar. Mereka nggak tertarik dengan mobilnya orang kaya. Mereka nggak tertarik handphonenya orang kaya. Mereka nggak mupeng dengan tasnya orang kaya. Mereka nggak tertarik dengan bagaimana mewahnya rumah orang kaya, apakah lantainya marmer atau kayu parkit, apakah di sana ada kolam berenang. Mereka peduli mereka. Apa yang mereka pikirkan? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat dan kita orang-orang miskin juga sholat. Jadi orang-orang kaya sholat tuh pada zaman Nabi. Orang miskin juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Orang-orang kaya pada puasa tuh ya Rasul. Kita juga puasa. Jadi orang kaya dulu bukan hanya puasa Ramadan,
Senin Kamis. Sebagai mereka Nabi Daud, kita puasa. Walahu fadlun min amwalihim. Tapi mereka punya keutamaan dari harta mereka yang sangat banyak. Yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yatasaddaqun. Mereka berhaji dengan harta tersebut. Mereka berumrah. Mereka berinfak sedekah. Sedangkan kita nggak bisa. Ya Allah, itu yang dipikirkan orang miskin tuh. Jadi kalau bahasa Jawa, siriknya orang miskin tuh begitu. Begitu ke masjid, ya ada orang kaya di saf pertama. Begitu puasa, ya dia juga puasa. Terus kapan gua ngalahin dia? Begitu sedekah, kita lihat dia bagi-bagiin duit tuh, mikir tuh. Jadi pertanyaannya, kapan kita bisa sedekah? Kapan kita bisa ngalahkan mereka? Mereka nggak tertarik dengan apa harta orang-orang kaya. Karena mereka tahu kalau harta itu tidak digunakan, itu hanya menambah hisab seseorang. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Harta itu kalau haram adab, kalau halal hisab. Satu dari dua opsi aja. Kecuali kalau kita gunakan opsi yang ketiga, itu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan ucapan Hasan al-Basri. Apa kata Hasan al-Basri? Manafasaka fi dinika fanafishu. Barang siapa yang berkompetisi dengan Anda tentang agama Anda, lawan dia. Jadi kalau ada orang yang main ikhlas-ikhlasan sholat, ikhlas-ikhlasan sedekah, lawan dia. Kita juga harus ikhlas dalam sholat, ikhlas dalam zakat, ikhlas dalam sedekah. Wa man nafasaka fi dunyaka fa'alqi ankan ad-dhahr. Kalau barang siapa ada orang yang bersaing dengan Anda, dengan dunia Anda, udah acukan saja dia, nggak usah diurusin. Kan dunia nyamuk, tadi kita sepakat. Beliau sudah sampaikan hafizahullah, dunia itu kata Nabi seperti atau lebih buruk daripada bangkai kambing yang cacat. Jadi kalau ada orang yang bersaing, jangan panas. Tetangga yang beli mobil mewah, antum jangan shock. Kan yang berpajak dia, bukan antum. Kenapa antum yang shock? Jadi biasa aja. Tapi kalau ini orang kok rajin zikir, hafal Al-Qurannya banyak. Kalau dia jadi imam di di masjid komplek, dia udah baca juz 29, juz 28. Sedangkan kita maghrib aja masih maju mundur kalau disuruh jadi imam. Nah ini yang harus kita pikirkan. Ini gimana nih? Kok kita kalah sama dia? Apalagi kalau dia kaya juga, jangan sampai 2-0. Udah di dunia kalah, di akhirat kalah lagi. Nah itu yang dipikirkan oleh orang miskin. Ini gimana sih? Kita sholat, dia sholat. Kita puasa, dia puasa sunnah juga tuh orang-orang kaya. Giliran sedekah kita nggak bisa ngasih, kita dikasih terus. Jadi galau. Jadi orang-orang beriman kalau dikasih itu nggak nyaman. Dikasih tuh mikir, kapan kita bisa ngasih nih? Lalu diajarkanlah bocorannya oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun dubura kulli salat 33. Anda mau ngalahkan orang-orang kaya, gini tipsnya kata Nabi SAW. Selepas sholat wajib, bertasbihlah, bertahmidlah, dan bertakbirlah masing-masing 33 kali. Senengnya minta ampun orang-orang miskin itu. Diamalin. Bocor ke orang kaya. Iya, orang miskin punya wirid baru nih. Punya senjata untuk melawan kita. Bocor. Akhirnya gara-gara bocor, diamalin sama orang kaya. Akhirnya si miskin bertasbih 33 kali, orang kaya begitu salam bertasbih 33 kali. Jadi nggak main handphone, bertasbih 33 kali. Bertahmid 33, orang-orang kaya bertahmid 33 kali. Orang-orang miskin takbir 33 kali, orang-orang kaya takbir 33 kali. Lapor lagi ke Nabi SAW. Ya Rasul gimana nih? Ini kalah lagi kita. Jadi bayangkan ya, yang ada di kepalanya dan di hatinya itu akhirat. Akhirat gimana kalah lagi? Lalu apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yaitulah anugerah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Udah deh, udah. Kayaknya kalah memang misalnya itu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah profil orang-orang yang mengikuti para
Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana dengan kita yang mengaku mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat? Kita harus punya semangat berkompetisi seperti ini. Makanya Ibnul Wird pernah mengatakan, ini stata'ta alla yasbiqaka fil akhirah faf'al. Kalau Anda bisa membuat tidak ada yang bisa mengalahkan Anda dalam masalah akhirat, maka lakukanlah. Tetap berada di posisi terdepan dalam ibadah tersebut.